Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan tentang teori ketidakpastian. Pokok bahasan yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah yang pertama macam-macam ketidakpastian. Kemudian yang kedua adalah bentuk ketidakpastian, yang ketiga adalah cara pengukuran, kemudian yang keempat adalah perambatan ketidakpastian, yang kelima contoh soal dengan penyelesaian, dan yang keenam adalah angka penting atau angka berarti. Kita akan awali dari macam-macam ketidakpastian. Ketidakpastian ada beberapa macam yang bisa terjadi. Yang pertama adalah ketidakpastian sistematik, yaitu ketidakpastian ketika kita membaca skala dari suatu alat ukur. Kemudian bisa juga karena kondisi dari alat yang kita gunakan. Nah, itu menyebabkan ketidakpastian dinamakan ketidakpastian sistematik. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian pengukuran, yaitu ketidakpastian yang terjadi karena ketika kita menaksir itu bisa memperoleh nilai yang berbeda. Kemudian bisa dari pengaruh keadaan. Misalnya ketika kita praktikum pagi dengan suhu ruangan yang masih rendah dibandingkan dengan ketika praktikum di siang hari dengan temperatur ruangan yang lebih besar. Itu artinya ketidakpastian yang muncul karena pengaruh keadaan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian tindakan, yaitu ketidakpastian yang dilakukan bisa jadi karena kecerobohan praktikan ketika mengambil data atau ketika mengamati pengukuran. Nah, kemudian yang kedua, para pemirsa, yaitu bentuk ketidakpastian. Bentuk ketidakpastian itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyajian atau cara penulisan. Kemudian yang kedua adalah cara pengukuran. Kita akan lihat para pemirsa. Nah, ketidakpastian tadi berdasarkan cara penyajian atau penulisan bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama dinamakan ketidakpastian absolut, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian absolut itu kalau disajikan dengan bentuk seperti ini. Misalnya, hasil pengukuran X dengan nilai ketidakpastiannya diperoleh hasil 12,4 plus minus 0,2 dalam satuan milimeter. Nah, arti dari penulisan ini adalah range hasil pengukuran kita antara 12,4 dikurangi 0,2 sampai dengan 12,4 ditambah 0,2, yaitu antara 12,2 sampai 12,6. Nah, kalau hasil kita disajikan dengan cara seperti ini, itu dinamakan cara penyajian absolut. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketidakpastian relatif, yaitu dari penyajian ketidakpastian absolut ini, kalau nilai ketidakpastiannya dinyatakan dalam persen. Nah, cara menuliskannya sebagai berikut. Dari hasil ini ditarik X, kemudian dalam kurung 1 plus minus delta X per X. Nah, delta X per X ini berarti sama dengan 0,2 dibagi 12,4. Dinyatakan dalam persen dikalikan 100%. Hasilnya 12,4 ada di luar kurung, dalam kurung 1 plus minus 1,6% dalam milimeter. Nah, kalau kita menyajikan dengan cara seperti ini, itu dinamakan penyajian secara relatif. Kemudian yang kedua adalah cara pengukuran. Mohon maaf ini ketikanya ada yang terlewat, cara pengukuran.
Nah, berdasarkan cara pengukuran, maka ketidakpastian juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yang kedua adalah pengukuran berulang. Apa itu pengukuran tunggal? Yaitu pengukuran besaran fisika yang hanya bisa dilakukan atau diamati satu kali saja. Itu dinamakan pengukuran tunggal. Nah, untuk pengukuran tunggal ini, maka nilai ketidakpastiannya diambil 20% dari NST. Apa itu NST? Singkatan dari nilai skala terkecil atau istilah lain adalah ketelitian alat. Itu sama dengan NST. Nah, jadi untuk pengukuran yang dilakukan satu kali atau pengukuran tunggal, maka nilai ketidakpastiannya selalu diambil 20% NST apapun alat ukur yang kita gunakan. Nah, sedangkan cara pengukuran yang kedua namanya pengukuran berulang, yaitu pengukuran yang dilakukan lebih dari satu kali. Bisa dua kali, tiga kali, lima kali, ya, dan seterusnya. Asal dilakukan pengukuran itu lebih dari satu kali, maka dinamakan pengukuran berulang. Nah, kita akan lihat berdasarkan cara pengukuran yang lebih teliti lagi, yaitu cara pengukuran yang dilakukan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yang kedua pengukuran berulang. Tunggal tadi sudah disinggung, yaitu pengukuran yang dilakukan sekali, kemudian yang pengukuran berulang dilakukan lebih dari satu kali. Nah, berikut adalah beberapa contoh pengukuran tunggal. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa kalau kita melakukan pengukuran tunggal, maka nilai ketidakpastiannya selalu diambil 20% NST dari alat ukur yang digunakan. Misalnya, kita mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur yang namanya mistar. Kita lihat NST-nya 1 mili, maka nilai ketidakpastiannya adalah 20% dari 1 mili, sama dengan 0,2 mm. Nah, misalnya seseorang mengukur dengan hasil seperti pada kolom 4 ini, 12 plus minus 0,2 adalah mili. Nah, plus minus 0,2 itu diambil dari 20% NST. Kemudian yang kedua, misalnya seseorang mengukur dengan jangka sorong, kita lihat NST alat ukur ini adalah 0,1 mili. Maka nilai ketidakpastiannya adalah 0,02 mm. Nah, ini contoh pengukuran yang dilakukan oleh seseorang, misalnya diperoleh hasil 5,6 plus minus 0,02 mili. Nah, angka 0,02 mili itu diambil dari 20% NST. Misalnya kita menggunakan mikrometer skrup untuk mengukur tebal dari suatu benda. Kita lihat alat ini memiliki NST 0,01 mili, maka nilai ketidakpastiannya diambil 20% NST, yaitu sebesar 0,002 mili. Nah, ini contoh hasil pengukuran. 5,26 plus minus 0,002 mili. Jadi kesimpulannya, dengan melihat nilai ketidakpastiannya ini, maka kita bisa simpulkan alat ukurnya apa. Contoh, kalau seseorang mengukur dengan hasil ketidakpastian 0,02, pasti alat ukurnya adalah jangka sorong. Kalau 0,002 mm ketidakpastiannya, pasti alat ukurnya adalah mikrometer skrup dan seterusnya. Nah, jadi dengan melihat nilai ketidakpastian, otomatis tahu alat ukur yang digunakan. Nah, contoh berikut neraca biasa atau triple beam balance. NST-nya adalah 100 mg, ketidakpastiannya diambil 20% dari 100 mg sama dengan 0,02 gram. Ini contoh hasil pengukuran yang dilakukan, 14,6 plus minus 0,02 gram. Nah, ini diambil dari 20% NST. Neraca teknis, NST-nya 50 mg, ketidakpastiannya diambil 20% dari 50 mg sama dengan 0,01 gram. Ini contoh hasil pengukuran.
14,65 plus minus 0,01 gram. Nah, jadi dengan melihat plus minus dari alat ukurnya bisa disimpulkan alatnya apa. Contoh berikut termometer. Lab fisika punya dua alat ukur termometer. Yang pertama adalah yang kasar, 1 derajat. Berarti ketidakpastiannya 20% dari 1 derajat, 0,2 derajat. Kemudian termometer yang kedua adalah yang teliti, 0,1 derajat. NST-nya maka ketidakpastiannya 0,02 derajat. Nah, ini contoh hasil pengukuran untuk termometer yang teliti, misalnya 87,4 plus minus 0,02 derajat Celcius. Ini termometer yang kasar, NST 1 derajat, misalnya 87 plus minus 0,2 derajat Celcius. Gelas ukur, para pemirsa. NST-nya kita tahu sebesar 1 cc atau 1 cm kubik. Maka ketidakpastiannya diambil 20%-nya dari 1 cc atau 0,2 cc. Nah, jadi ini contoh hasil pengukuran 54 plus minus 0,2 cc dari suatu zat cair. Nah, kemudian stopwatch. Kalau stopwatch analog, NST-nya 0,1 derajat, maka ketidakpastiannya 20% dari 0,1, maaf, 0,1 second ya. Jadi 20% dari 0,1 second sama dengan 0,02 second. Tapi kalau stopwatch yang digital, itu NST-nya 0,01 second, ketidakpastiannya 20% dari 0,01 second sama dengan 0,002 second. Begitu kecil, maka boleh diabaikan atau dianggap nol. Nah, itu adalah contoh pengukuran tunggal. Kita akan lanjut, para pemirsa, cara pengukuran. Yang kedua yaitu pengukuran berulang. Nah, untuk pengukuran berulang ini, kita akan lihat misalnya seseorang mengukur dengan 5 kali pengulangan seperti pada tabel berikut ini. Nah, kalau untuk pengukuran berulang, yaitu pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali, maka nilai ketidakpastiannya harus menggunakan apa yang dinamakan deviasi standar. Kalau di modul, itu sama dengan rumus 8. Nah, ini contoh dalam suatu praktek atau praktikum 5 kali mengambil pengulangan data, bisa ukuran panjang, bisa ukuran massa, bisa ukuran waktu gitu ya. Nah, ini hasil pengukuran yang ke I dinamakan XI. Pertama 8,4, dua 8,3, tiga 8,7, yang keempat 8,4, yang kelima 8,5 dan seterusnya. Kalau dijumlah ke bawah itu dinamakan sigma XI. Ini diperoleh 42,3. Lah, jumlah pengulangan pengukuran ini dinamakan N. Nah, kemudian kita hitung pengukuran hasilnya ini dikuadratkan atau XI kuadrat. 8,4 kuadrat ketemu ini. 8,3 kuadrat ketemu 8,7 kuadrat dan seterusnya. Ini hasil XI kuadrat kalau dijumlahkan menjadi sigma XI kuadrat. Ketemunya 357,95. Nah, maka menurut ilmu statistik, nilai terbaik adalah nilai rata-rata sampel, yaitu jumlah sigma XI dibagi dengan jumlah pengulangan, yaitu 42,3 dibagi 5. Ini X mestinya ada strip di atasnya ya, itu ketemunya 8,46. Sedangkan standar deviasi menggunakan rumus 8, kita cermati para pemirsa, rumus SX itu sama dengan 1/N, akar besar N kali sigma XI kuadrat, min sigma XI dikuadratkan per N min 1. N adalah jumlah pengulangan, 5. Kemudian XI kuadrat sigma itu dikuadratkan, dijumlahkan. Jadi yang 357,95. Kalau sigma XI dikuadratkan, dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Nah, itu yang 42,3 dikuadratkan per N-1. Kalau kita hitung ketemunya 0,07. Nah, sehingga hasilnya dituliskan X rata-rata terbaik 8,46,
plus minus SX standar deviasi rumus 8 sama dengan 0,07. Nah, ini adalah contoh cara menghitung pengukuran berulang ketidakpastiannya menggunakan standar deviasi. Nah, untuk menghemat waktu, maka untuk menghitung standar deviasi ini boleh menggunakan kalkulator, yaitu jenis kalkulator yang saintifik. Nanti silahkan dicoba sendiri ya. Ini panduan secara garis besar saja, yaitu untuk menghitung standar deviasi dengan jenis kalkulator yang FX 3800P. Nah, langkahnya adalah pilih mode ke standar deviasi, tekan mode 3, maka di display akan muncul SD standar deviasi. Kemudian kosongkan memori pada standar deviasi mode, yaitu dengan menekan Shift All Clear AC. Kemudian masukkan data itu di tulisan data, yaitu di bawah tombol M plus ini. Ya, di sini kita lihat. Nah, kemudian menghitung nilai rata-ratanya tinggal tekan Shift 1, itu artinya X rata-ratanya. Sedangkan standar deviasinya itu ditekan Shift 3, itu sama dengan SN-1, masih dibagi dengan akar N, itu setara dengan rumus 8. Kenapa? Karena rumus kalkulator itu didesain untuk data yang banyak, misalnya 100 kali pengulangan. Sementara praktek yang kita lakukan itu paling hanya 5 kali paling banyak untuk mengulang. Oleh karena itu, rumus 8 dengan rumus kalkulator itu ada relasinya, yaitu rumus 8 sama dengan Sn-1 adalah rumus kalkulator ini dibagi dengan akar N, di mana N adalah jumlah pengulangan data. Nah, kalau nilai data-data ini, ya tabel ini kita masukkan dengan kalkulator saintifik ini, itu akan diperoleh hasil yang sama, X plus minus SX sama dengan 8,46 plus minus 0,07. Hasilnya sama dengan ini. Begitu para pemirsa ya. Demikian juga kalau menggunakan kalkulator jenis lain yang seperti ini ya. Intinya adalah pertama, masuk mode standar deviasi, kemudian menghapus memori standar deviasinya. Kalau ini tekan Shift 1, kemudian SCL, ya, Start Clear, itu dengan menekan sama dengan AC All Clear. Nah, itu menghapus memori. Kemudian masukkan data di tombol M plus sama yang ada tulisan DT. Kemudian untuk mencari rata-rata itu dengan menekan Shift atau S variabel di atasnya 21 akan ketemu. Kemudian untuk standar deviasinya yaitu dengan Shift 23 sama dengan, nah ini baru Sn-1 dibagi dengan akar N, dibagi kurung buka akar N kurung tutup sama dengan diperoleh hasil ini. Nah, maka dengan jenis kalkulator ini diperoleh hasil yang sama, 8,46 plus minus 0,07 sama dengan ini. Demikian para pemirsa. Nah, ini adalah cara menghitung standar deviasi menggunakan kalkulator. Nah, untuk bagian berikutnya itu adalah tentang perambatan ketidakpastian, kemudian ada contoh soal dan penyelesaian serta angka penting atau angka berarti. Itu akan kita bahas dalam video selanjutnya, bagian yang kedua tentang teori ketidakpastian. Mudah-mudahan bagian ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.